Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Express Radio dan juga di rasiofm.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di khidmat Ramadan edisi hari ini di Ramadan 28 di 1445 Hijriah, dan seperti biasanya kita kerja bareng dengan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan, dan sore kali ini narasumber yang sudah hadir di studio Bapak Udi Jatmiko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya. Sehat? Alhamdulillah. Saya pernah mendengar bahwa di 10 hari terakhir kalau kita diuji dengan sakit tuh luar biasa. Tapi mudah-mudahan sakit ataupun sehat kita tetap bersyukur ya. Alhamdulillah. Ya, dan sore kali ini sahabat Terasi, tema kita adalah Ramadan membangun kesadaran. Kesadaran yang seperti apa? Nanti kita akan coba bahas kurang lebih sampai jam 5 sore. Dan Anda pun bisa bergabung untuk interaktif di 0351896137 atau bisa di 0811302906 WhatsApp, dan juga di kolom chat di Express Radio. Jadi yang belum install aplikasinya segera install biar bisa tontonin siaran Radio Rasi FM Magetan, terutama di program-program spesial Ramadan. Baik, Pak Udi silakan. Iya. Madrasun Mbak Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah, wasikum wa nafsi bitaqwallah ta'atihi la'allakum turhamun. Sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersua kembali dengan kami, dan tentu hari ini dengan saya. Mudah-mudahan Allah mengikatkan hati kita karena cinta kepadanya, karena taat kepadanya, dan karena kita senantiasa ingin menegakkan syariatnya. Amin. Mbak Maya dan sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita sudah di hari yang ke-28, hampir selesai ya, besok 29. Insya Allah. Ini kelihatannya nggak ada perbedaan. Idul Fitrinya. Idul Fitrinya, berbarengan ya, Kak. Ya, Ormas Muhammadiyah sudah menetapkan hari Rabu tanggal 10. Tanggal 10, begitupun kemudian pemerintah. Nanti pemerintah akan Ru'yatul Hilal atau melihat bulan itu besok tanggal 9. Untuk menetapkan apakah Idul Fitrinya atau Ramadannya itu berakhir hari itu atau digenapkan Rabu masih puasa. Tapi para astronom atau hisab itu menegaskan kelihatannya tidak ada perbedaan. Kementerian kemarin juga seperti menyampaikan bahwa akan bersama-sama. Karena pada hari Selasa tanggal 9 itu hilal itu sudah nampak 6% itu mudah sekali dilihat oleh mata. Memang kalau ada perbedaan itu saat bulan berada di 2% ke bawah. 2% ke bawah itu 2% itu masih masih mesti kadang ada perbedaan. Jadi ada yang terlihat, ada yang enggak dan sebagainya. Ada yang harus pakai alat pun terkadang juga karena awan, karena hujan sehingga tidak memungkinkan untuk bisa melihat hilal, maka digenapkan Ramadannya 30 hari. Nah, ini insya Allah bareng-bareng. Sehingga pada hari ini Mbak Maya dan sahabat Rasi yang dimuliakan Allah, tentu kita mencoba merefleksi kembali apa yang sesungguhnya kita capai dalam amalan-amalan kita. Karena di saat seperti inilah ada dua pikiran atau perasaan yang berkecamuk dalam diri kita. Yang pertama, satu sisi kita mungkin bersyukur pada Allah karena bisa menyelesaikan Ramadan ya. Di sisi yang lain tentu kita sedih dan meninggalkan Ramadan. Terharu begitu karena Ramadan telah akan meninggalkan kita. Kita bukan ditinggalkan. Kita bukan meninggalkan Ramadan, tapi kita yang ditinggalkan. Ya, kita yang ditinggalkan Ramadan.
dan kita akan menemui hari-hari lagi dan nanti ketemu lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Insya Allah. Tapi intinya ketika kita sudah di akhir-akhir seperti ini memang ada perasaan sedih dan juga sekaligus mungkin berbahagia karena kita sudah menunaikan ibadah Ramadan bisa sampai di akhir dalam keadaan sehat, dalam keadaan semuanya lancar dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kemudian ada kekurangan, tentu kita tutup dengan istighfar, kita tutup dengan amal-amal yang lainnya. Nah, tentu kita memahami pula bahwa bulan Ramadan ini adalah sebuah proses pendidikan atau tarbiyah, sebuah proses tarbiyah yang sengaja disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahun sekali. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahun bagi kita orang-orang Islam ya. Agar apa? Agar kualitas keimanan dan keislaman kita itu terjaga dan makin meningkat. Terjaga dan makin meningkat. Sehingga setelah melalui sebuah proses pendidikan ini, 1 bulan ini, di Madrasah Ramadan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran. Nah, sehingga tema kita tadi adalah menumbuhkan kesadaran. Untuk apa? Untuk mentransformasi, untuk merubah diri kita, bertransformasi, merubah diri kita menjadi lebih baik. Ya, lebih baik. Maka pada kesempatan kali ini kita dibangun oleh kesadaran apa ya? Paling tidak nanti kalau waktunya cukup ada 5 kesadaran yang kemudian tumbuh setelah kita memberikan Ramadan. Kita harapkan akan bisa kita lakukan ya. Seperti itu. Iklan yang dulu. Pertama. Yang pertama adalah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa bersama kita. Ma'iyatullah. Jadi kebersamaan Allah dengan hambanya. Karena apa? Ramadan ini telah melatih kita sebagai orang Islam untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus sadar bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sendirian ya, tidak diketahui oleh orang lain, ternyata kita tidak mau memanfaatkan kesendirian itu untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saat kita berpuasa, dikala kita sendirian di kamar atau di tempat yang sepi, kita tidak akan mau makan atau minum. Ya karena itu kita merasa sadar kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa Allah Maha melihat dan bukan hanya sekedar menghindari dari orang-orang begitu ya. Kemudian saat maghrib pun juga demikian. Ketika kita nunggu adzan maghrib, jadwalnya itu misalkan jam 6.40 jam 5.40 menit, kurang 1 menit pun kita tidak mendahului. Masih sabar menunggu sampai tiba adzan, sampai tiba waktunya baru kita berbuka. Nah, inilah bukti keimanan seorang muslim yang intinya adalah dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang ihsan, beliau menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ihsan itu, sesuatu yang baik itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia Allah itu melihatmu. Jadi ini ada keterikatan pada diri kita bahwa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesadaran seperti ini seharusnya nanti tidak berhenti sampai di situ. Tidak di Ramadan aja, tapi terus nanti tumbuh sikap kesadaran tersebut merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian dimanapun kita berada, saat di rumah, saat di kantor, saat di pasar, saat di sawah, saat siaran begini, Allah merasa kita diawasi aktivitas kecuali terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu betapa indahnya kehidupan ini apabila semua orang begitu, pejabat, pegawai, guru, pedagang,
Mereka akan itu bersikap jujur ya. Iya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau berdagang tidak curang, kalau jadi pejabat tidak korupsi. Maka itulah rahasia dari yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk itu, wa asirru qaulakum awijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur, dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguhnya Dia Allah Maha mengetahui isi hatimu. Sahabat rahasia dimulakan oleh Allah. Dengan demikian maka itulah kesadaran yang pertama, kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin begini ya, kalau misalnya kayak kita tuh mungkin merasa terintimidasi, kita merasa terancam, kita merasa dijahati, kita sadar bahwa Allah Maha melihat dan Dia melihat perbuatan orang lain terhadap kita, dan kita berhak untuk meminta pertolongan, dan kita yakin bahwa pertolongan itu akan datang seperti itu ya. Ya karena memang dunia antara dua itu ya. Kita dibaikin sama kita dijahatin. Mbak Maya jadi pinter sekarang. Jadi pinter. Alhamdulillah. Setiap hari memandu ustadz-ustadzah gitu. Untuk ngaji bersama. Selepas beberapa informasi berikut, sahabat Rasi jangan kemana-mana. Lanjut tentang kesadaran seperti apa lagi yang seharusnya kita bisa dapatkan selepas Ramadan ini. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik saudara simak dan seputarnya masih bersama Bapak Udi Jatmiko, dan tentang Ramadan yang membangun kesadaran. Iya, tadi yang pertama sudah disampaikan tentang kesadaran bahwa Allah Maha melihat, kedekatan kita dengan Allah itu ada seperti itu ya. Oke, lalu mungkin yang kedua. Ya, yang kedua adalah kesadaran bahwa kesulitan itu akan mengantarkan kepada kemudahan, atau habis kesulitan itu pasti mudah gitu. Setelah hujan ada pelangi. Tidak selamanya Tidak selamanya hujan, tidak selamanya mendung itu akan datang, tetapi pasti akan terang juga. Pasti ada saatnya terang kembali. Artinya begini, jadi kebanyakan fenomena manusia itu hanya menuntut hak, ya, tapi tidak pandai juga dia menunaikan kewajiban. Itu realitasnya kebanyakan begitu ya. Suami juga begitu, itu haknya kudu diladeni, tapi ternyata dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Sebaliknya istri, sebaliknya tetangga ingin dihormati, tapi dia tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan kewajiban hal yang sama. Ya, nah ternyata Ramadan atau puasa yang kita laksanakan ini mengajar kepada kita untuk melakukan kewajiban terlebih dahulu, baru kita menuntut hak. Atau begini, puasa dulu baru berbuka, kan gitu kan? Jadi manusia itu kemudian akhirnya sadar bahwa kita harus menunaikan kewajiban dulu sebagai suami, sebagai tetangga, sebagai apapun ya. Mungkin kalau di kerja ya pekerjaan saya selesaikan dulu ya. Nanti akan gajian pada ya. Nah, juga demikian kita, kalau Ramadan ini menyadarkan kita bahwa kita itu kewajiban kita apa? Ibadah kepada Allah, kan begitu Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menjalankan ibadah. Nah nanti kalau kita menuntut hak kita ya, itu kan boleh doanya begini Mbak Maya. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa yang dibaca oleh orang-orang yang sangat mendalam ilmunya atau rasikhuna fil ilmi. Itu begitu. Jadi ya Allah, berilah kami apa-apa yang telah Engkau janjikan kepada kami lewat Rasulmu. Jadi dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu kan janji-janji Allah banyak ya. Banyak. Maka kita boleh minta, tapi setelah kita melaksanakan kewajiban kita. Nah, maka dari itu ketika kemudian kita sudah melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat, puasa gitu ya, kewajiban itu ya, berbuat baik kepada orang tua,
Allah janjikan balasannya, nah, nuntun hak kita mana ya Allah, apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Nah, maka dalam Ramadan itu ada ayat di tengah-tengah tentang puasa itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'wata'i idza da'an, saya akan mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku. Ya fastajibuli, maka hendaknya dia memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, pada Allah maksudnya. La'allahum yarshudun. Maka pasti kami akan berikan, Allah akan memberikan bimbingan terus pada orang tersebut. Maka dari itu ini intinya begini. Kenapa kemudian Allah nggak berikan ini? Saya sudah sholat. Mungkin kewajiban kita yang kita tunaikan itu belum sempurna. Masih. Sehingga kaidah penting yang harus kita camkan dalam kehidupan ini, siapa saja yang ingin sukses itu harus berjuang dan berkorban kan gitu kan. Ya, berarti kalau kita ingin sukses mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, maka kita harus berjuang dan juga kemudian kita harus berkorban. Maka di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah itu surat Al-Insyirah itu fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama, jadi bukan setelah, bersama. Ma'a itu bersama. Jadi ono kesulitan, lalu ono kemudahan. Mungkin nanti begitu sulit itu dilakukan, bersamaan juga nanti kemudian itu muncul. Atau mungkin kesulitan itu duluan, tapi nanti habis itu mudah. Tapi bersama-sama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Jadi, bersama kesedihan itu ada kesenangan. Ada satu pertanyaan dulu ini dari Mbak Putri Andara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mempertahankan rasa sabar pada suatu persoalan yang tidak pernah kunjung usai agar kita selalu percaya pada diri sendiri dan untuk tidak berputus asa? Iya. Wow, ini kompleks sih. Ya, kenapa di dalam salah satu ayatnya sabar. Ya Allah Subhanahu wa taala itu tentang sabar ini tidak hanya satu tapi harus banyak ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Orang beriman bersabarlah kalian. Wasabiru, dan lipat gandakan kesabaran itu. Jadi sabar itu tidak hanya satu tapi harus banyak. Satu ya. Menjadi dua menjadi empat. Jadi kalau ini belum sabar, nanti ketemu lagi dilipat gandakan sabarnya. Karena makin orang itu kemudian banyak ujiannya, makin harus melipat gandakan kesabarannya. Dan tentu kemudian di dalam surat Al-Asr itu salah satu di antaranya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ternyata sabar itu harus saling menasihatin. Kenapa kita di dalam surat Al-Asr itu diperintahkan salah satu di antara orang-orang yang tidak merugi itu karena dia saling menasihat tentang kesabaran. Memang sabar itu harus dinasihatkan. Terkadang orang itu lupa tentang hakikat peristiwa itu. Jadi atau hikmah dari peristiwa itu. Misalkan ada sesuatu peristiwa yang kemudian kita menanggapinya itu luar biasa, dengan marah macam-macam. Mungkin dia lupa bahwa apa yang terjadi itu ada hikmahnya. Itu perlu nasihatkan. Nah, nasihat itu perlu. Nah, dan juga tentu kita juga pahami bahwa sabar itu memang tentu sesuatu yang hubungannya dengan akhirat. Jadi kalau kita menanti balasan di akhirat, kira-kira logika orangnya itu. Kalau kita mau cepat kita sabar enggak? Katanya enggak gitu ya. Jadi waduh nanti balasannya di akhirat kesuwen. Nanti misalkan di surga ada bidadari-bidadari yang belum pernah tersentuh dan kita bisa melakukan sehari 70 kali menghilangkan keperawanan bidadari itu. Kalau kita misalkan
tidak sabar, wah kesuwen ya. Makanya jadi sebenarnya sesuatu yang kemudian ketidaksabaran ini yang akan menjadikan orang itu karena tidak percaya justru kepada tidak balasan, mendapatkan apa-apa ya, gitu. balasan dari akhirat yang dia nanti dijanjikan oleh Allah. Saya kira begitu ya. Tentang kesabaran ini saya pernah dengar bahwasanya memohon kepada Allah itu katanya ya, jangan meminta sabar, karena kalau kita meminta kesabaran artinya kita nanti akan justru diberikan ujian-ujian yang lebih begitu, tapi memintalah kekuatan. Jadi seperti itu. Jadi gimana ini Pak Udi? Iya, jadi sebenarnya masalah atau ujian itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita saat lemah untuk menghadapi ujian, maka itu terasa berat. Maka ketika saat kita kuat, itu terasa ringan. Mbak Maya mungkin atau sahabat rahasia yang lainnya pernah mengalami seperti itu. Saat-saat kita sedang jauh dengan Allah, saat-saat kita kurang ibadah kita, mungkin ada sedikit masalah saja, itu kita mungkin reaksinya melebihi lebih dari proporsional. Jadi tidak proporsional itu. Sehingga dengan demikian memang kemudian kekuatan itu yang kita minta kepada Allah. Kekuatan atau mungkin begini, doa kita yang diajarkan oleh Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Ya. Karena kalau kita nantang gitu ya bahasanya gitu ya, maka itu berat risikonya. Maka kita begini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa atau kami khilaf, bersalah, melakukan kesalahan. Itu artinya begini Mbak Maya. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, itu hak Allah untuk memberikan balasan atas kesalahan itu. Kalau di dunia mungkin masih karena ada sifat Rahman dan Rahim Allah, itu ditunda atau itu mungkin dikurangi, ya. Sehingga dengan demikian ketika kita berdoa seperti itu mungkin Allah langsung tidak mengadab kita, mengampuni kita. Jadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami apabila kami lupa atau kami salah. Nah, setiap saat itu memungkinkan seseorang itu berbuat salah setiap saat. Maka sesungguhnya memungkinkan pula azab itu, peringatan itu akan Allah berikan, kan begitu kan? Maka dari itu kita minta itu. Ya, jangan hukum kami. Baik, ada yang bergabung dulu, kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warno, sehat ya Pak Warno? Alhamdulillah. Ya, baru bisa merasakan makan gitu. Kenapa? Sakit? Habis sakit. Kayaknya mulut itu pahit, kayak katanya asam lambung. Jadi kalau melihat makanan itu rasanya itu udah nggak berselera gitu ya. Oh iya. Ya begini Ustaz, ini mungkin pertemuan terakhir saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Ini mendahului lah, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan amalan ibadah kita, puasa kita semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk Mbak Maya, Ustaz dan semuanya aja yang saya belum ini rasanya itu yang kemarin-kemarin itu kok lupa gitu loh. Nggak tahu Pak, Bobi sekarang ini saya juga sering lupa gitu ya. Karena apa? Sudah tua kali Pak. Iya. Alhamdulillah sudah 74. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat. 74 Masya Allah. Semuanya aja ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan bisa diketemukan di bulan puasa yang akan datang. Amin. Dan jadikanlah hidup ini seperti menjalankan ibadah puasa seperti saat-saat ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warno sudah bergabung. Iya, selamat Idul Fitri juga. Semoga
nanti akan dipertemukan dengan Ramadan tahun depan, insya Allah, amin. Seberapa informasi dulu Sobat Terasi, jangan kemana-mana. Selepas itu kita akan kembali masih di masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik Sobat Terasi, masih di Khidmat Ramadan, masih bersama Pak Udi. Ada B-nya. Oke, tadi yang kedua ya. Sekarang ketiga. Yang ketiga, monggo dilanjut. Kesadaran yang ketiga adalah kita bahwa sesungguhnya berjamaah atau kebersamaan itu indah dan berkah. Artinya begini Mbak, kalau kita puasa sendiri kan berat ya. Berat, karena di sekitar kita sedang. Tapi kalau serumah kita misalkan puasa semua enak. Atau mungkin kita puasa sunnah sendiri, kemudian kita di luar itu banyak orang yang tidak melakukan puasa, sehingga rasanya juga enak. Kalau Ramadan kan enak ya. Jadi rasanya itu kok keluar nggak ada orang makan, enak gitu. Nah, ketika kemudian merasa kebersamaan inilah sungguhnya harus senantiasa kita sadarkan kembali dalam habis Ramadan nanti. Dalam bentuk apapun. Gitu. Dalam bentuk apapun. Karena apa? Karena kebersamaan itu merupakan identitas umat Islam sendiri. Jadi idealnya umat Islam itu memang tidak ada perpecahan. Tapi kenyataannya kan ada ya. Karena tadi hawa nafsu, ada setan. Iya, hal yang menggoda. Ada kecenderungan seorang yang ya entah sebab apa, perbedaan pendapat sehingga berpecah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa anna rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama kamu semua, dan umat ini adalah umat satu. Umat Islam ini adalah umat yang satu. Dan aku Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Dalam surat Al-Anbiya disebutkan begitu. Tapi memang tadi saya sampaikan realitasnya enggak seperti itu ya. Sehingga masih banyak bercerai-berai dalam hal-hal yang kecil. Contohnya mungkin sekarang enggak begitu ya. Dulu itu kalau ada yang kunut dan ada yang tidak kunut itu berpecah, itu sudah punya kelompok sendiri. Sekarang gitu sudah punya kesadaran bagus umat Islam sekarang. Termasuk dalam hal ini adalah hal-hal yang sebenarnya nggak prinsip itu, tapi itu menjadikan perpecahan. Maka ketika kemudian kesadaran ini muncul, ya, maka kemudian kita akan melihat indah dan berkahnya Islam itu, indah dan berkahnya hidup itu. Kita merasa enak ya, tapi memang nggak bisa ya. Berkahnya kebersamaan. Ya, indah dan indah dan berkahnya kebersamaan. Seperti ada lagu kemesraan ya. Kemesraan itu janganlah cepat berlalu. Karena apa? Karena memang bertaut hati satu dengan yang lain. Kan mesra itu kan bisa merasakan sesuatu bersama-sama. Bersatunya hati satu dengan yang lain. Jadi kalau bersatunya karena apa? Kalau bersatunya karena Allah, itu tidak akan bisa yang memisahkan. Lang fisomalaha wallahu samil alim. Jadi kalau ikatan talinya itu karena Allah, itu tidak bisa dipisahkan. Maka suami istri, keluarga, termasuk kita bersaudara itu karena Allah, nggak ada yang bisa misahkan. Tapi karena kalau hawa nafsu atau setan itu pasti ada sebab-sebab lain. Itu akan mudah pecah, akan mudah berpecah atau kepentingan yang lainnya. Sehingga dengan demikian, ketika kita memahami agama ini, maka golongan atau kelompok atau partai itu sarana saja kita berdakwah, sarana kita untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Misalkan ada IKD, berarti IKD ini harus membawa anggotanya itu untuk lebih dekat kepada Allah, tidak untuk membawa sebuah
sempalan yang nanti menjelekkan yang lainnya, mengfitnah yang lain menjelekkan, enggak begitu. Maka tapi memang saat ini banyak yang seperti itu ya, kayak ada circle dan semua masing-masing memiliki tujuan sendiri-sendiri, mungkin dengan menjatuhkan circle yang lain seperti itu pada kenyataannya memang seperti itu ya. Masih seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa sesungguhnya manusia itu kan secara muyul itu kecenderungan, Mbak. Kecenderungan itu memang muyul, jadi punya ya. Seseorang itu punya muyul, tapi yang jadi masalah bagaimana mensikapi muyul itu ya terhadap sesuatu yang tidak sama dengan kecenderungannya. Muyul itu apa ya? Ya seperti orang itu senang dengan ini, senang dengan itu gitu. Ya kecenderungan. Ya kecenderungan ya kesenangannya begini. Tapi memang begini kalau saya memahami, makin orang itu paham agama, ya, insya Allah makin dia tidak bercerai-berai. Makin dia tidak paham agamanya, maka makin dia bercerai-berai. Mencari-cari sebab bentuk bercerai-berai. Terkadang saya melihat orang yang baru belajar agama, orang yang baru memahami tentang agama itu justru menarik diri. Justru dia itu mempunyai semacam barrier batas dengan ini loh sing bener ini berarti KPI salah. Sehingga ketika ada orang lewat nggak seperti dia langsung hatinya itu menolak dan bergolak. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Oke, beberapa informasi kembali kita hadirkan Saudara Rasi, tentunya masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik Saudara Rasi, terima kasih seputarnya masih di Khidmat Ramadan, dan tadi sudah 3 ya Pak Ustadz. Ya, kurang 2 sebentar aja. Iya, monggo mungkin bisa langsung ke 9 juga nanti ya. Jadi yang keempat, bahwa kesadaran bahwa Allah itu menyayangi dan mencintai kita. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala kita dalam semua ibadah. Sehingga ketika kita beribadah di hari-hari yang lain pahalanya itu mungkin 1 dilipatkan 10. Tapi di bulan Ramadan sampai dilipatkan 1000 bulan atau 700 kali. Itu karena kecintaan kasih sayang Allah kepada kita semua. Dan yang terakhir ya, kesadaran yang terakhir adalah bahwa semua kenikmatan dunia ini sifatnya sementara. Maka dalam menunaikan ibadah puasa ini kita merasakan lapar. Lapar itu ternyata sementara kan. Nanti sebentar lagi udah ketika berbuka puasa sudah nggak lapar lagi. Maka dari itu kalau kita urusan dunia itu ojo mati-matian misalnya. Ojo sampai ngewengkelan sampai gelut-gelutan, jangan. Karena itu sementara. Sekedarnya saja gitu ya. Nanti jangan membenci seseorang, jangan sampai membenci seseorang sebenci-bencinya, tapi boleh jadi nanti kamu jadi cinta, cinta. Begitu jangan cinta berlebihan pada dunia, dan jangan membenci siapapun dengan lebih-lebih. Ya, karena nanti akan cinta. Begitu juga jangan mencintai sampai melupakan apapun, nanti kalian akan membencinya. Maka itu dunia itu sifatnya fana. Sehingga kesadaran ini nanti dunia. Kita kalau ada masalah, ada apa-apa, dunia ini lah dilakonnya. Saya kira begitu Mbak Maya. Mohon maaf, saya juga sebelum mengakhiri, mohon maaf ke Mbak Maya secara pribadi. Terima kasih. Mudah-mudahan juga Allah pertemuan kita besok di Ramadan yang akan datang. Insya Allah tahun depan. Terus juga kemudian sahabat Rasi, saya juga mohon maaf mungkin khilaf salah, dan ini yang terakhir untuk di bulan Ramadan kali ini. Baik. Saya mohon maaf atas kekhilafan kesalahan kami. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sahabat Rasi, itu tadi Khidmat Ramadan untuk edisi hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah ketemu lagi esok di jam yang sama. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.